Oke, setelah kita belajar tentang tokoh dan watak dalam sebuah cerita dongeng, hari ini kita juga akan bahas tentang hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Ya, diperhatikan baik-baik. Jadi di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak-anak. Mereka punya peran masing-masing dan juga punya tugas dan kewajiban masing-masing. Oke, Bu Minah bacakan. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga melindungi keluarga. Ibu membantu mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak juga dapat membantu hal lainnya, seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, dan merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Jadi, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Yang pertama, ayah berperan sebagai kepala keluarga, ya, mempunyai kewajiban mencari nafkah, lalu melindungi seluruh keluarga. Oke. Jadi ayah yang berkewajiban mencari nafkah dan melindungi seluruh keluarga. Ketika keluarga ada dalam bahaya, maka ayah yang melindungi. Ya, sebagai pahlawan. Pahlawan. Oke. Ayah juga punya hak, yaitu dihormati dan disayangi istri dan anak-anaknya. Jadi sebagai anak kita harus menghormati dan menyayangi ayah, ya. Tidak boleh membantah perintah ayah. Jadi ketika dikasih tahu atau diberi nasihat, maka kita harus mendengarkan dan dilaksanakan. Oke. Ayah juga punya hak untuk beristirahat dengan nyaman. Jadi ketika pulang kerja, ayah mau beristirahat, maka ayah juga punya hak seperti itu. Jadi tidak boleh diganggu ketika ayah sedang beristirahat. Seperti itu ya. Selanjutnya, ibu sebagai pendamping kepala keluarga mempunyai kewajiban yang pertama, mengurus semua keperluan keluarga. Nah, mengurus semua keperluan keluarga, misalnya menyiapkan makanan untuk keluarga, mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman, ya. Juga ketika anak-anak dan ayah sedang sakit, maka ibu yang mengurusnya, menyiapkan obatnya, seperti itu. Ibu juga punya hak yaitu dihormati dan disayangi oleh seluruh keluarga. Jadi, ibu disayangi oleh seluruh keluarganya. Terus juga ibu punya hak beristirahat dengan nyaman. Ketika ibu sudah capek bekerja di rumah, ya, capek mengurus rumah, maka ibu berhak untuk beristirahat dengan nyaman. Yang kedua, anak sebagai anggota keluarga mempunyai kewajiban. Yang satu, belajar. Kedua, membantu orang tua, ya. Kewajibannya itu juga menghormati orang tua, ya. Menghormati dan menyayangi orang tua itu kewajibannya, menghormati. Jadi tidak boleh berkata yang kasar kepada orang tua. Seperti itu ya. Harus nurut. Jika diberi nasihat maka diam. Ya, diam, mendengarkan lalu dilaksanakan, ya. Tidak boleh membantah, ya. Jika diajak bicara dengan orang yang lebih tua, maka
pandangannya harus nunduk. Seperti itu ya. Anak-anak juga mempunyai hak, yaitu disayang orang tua. Lalu dicukupi semua kebutuhannya. Jadi semua kebutuhannya ya, bukan keinginannya ya. Jadi yang kalian butuhkan itu pasti semua orang tua akan mencukupinya. Berbeda dengan keinginan-keinginan. Jadi sesuatu yang tidak perlu itu tidak perlu, maka tidak harus dibelikan ya. Jadi yang butuh-butuh saja kebutuhannya. Oke, anak-anak juga punya hak untuk bermain. Jadi boleh bermain asal tidak lupa waktu. Tahu tanggung jawab, yaitu tanggung jawabnya anak adalah belajar dan membantu orang tua. Maka ketika waktunya belajar, ya silahkan belajar dulu, baru bermain. Lalu ketika waktunya sholat tiba, ya sholat dulu, baru bermain. Seperti itu. Jadi boleh bermain, jadi anak-anak punya hak untuk bermain, tapi tidak boleh lupa waktu. Harus tahu tanggung jawabnya sebagai anak, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan nanti ditulis ya, dirangkum di buku apa-apa saja yang sudah Bu Minah sampaikan. Oke, tugasnya silakan dikerjakan di buku tulis. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tentu masih banyak salah dan kurang dalam video pembelajaran yang saya buat. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.